Bearing atau laher untuk roda depan mobil. Di sini bisa kita lihat ada dua jenis laher roda depan dengan nomor yang sama, ukuran yang sama. Disinilah banyak kejadian salah dalam pemasangan bearing ataupun salah dalam membeli bearing. Kesalahan ini disebabkan oleh pengetahuan kita waktu membeli bearing, dikarenakan untuk jenis mobil, untuk bearing roda depan ini kita sebelum melakukan pembelian kita harus mengecek dulu tentang bearing yang sudah menggunakan atau mobil yang sudah menggunakan anti-lock braking system atau yang biasa kita sebutkan ABS, dan ada mobil yang belum menggunakan sistem ABS. Ini perlu dicek waktu melakukan pembelian bearing, khususnya bearing roda depan. Ini banyak kejadian salah dalam membeli bearing. Di sini bisa kita lihat untuk jenis bearing ini dengan ukuran yang sama, tipe yang sama, ini bisa kita lihat sendiri. Walaupun kita lihat dengan sekilas mata bearing ini sama, tapi ada perbedaan dari kedua jenis bearing ini. Ini bisa kita lihat sendiri bentuk dari bearingnya, persamaan dari bearingnya. Walaupun bearingnya sama, ukurannya sama, tapi ada perbedaan dari sistem remnya sendiri. Atau kalau yang biasa kita sebutkan, ada bearing yang sudah anti-lock braking system atau menggunakan sensor kecepatan roda terpasang pada bearing ABS atau bearing ABS. Dan ada bearing yang belum ABS. Ini dipergunakan untuk mobil yang belum menggunakan sistem rem ABS. Disinilah banyak kesalahan dalam melakukan pergantian bearing ataupun pemasangan bearingnya sendiri. Pemasangan bearing yang salah ini bisa mengakibatkan kejadian yang fatal. Ini seringkali terjadi, bahkan dari sensor ABS-nya tidak berfungsi. Ini bisa berakibat fatal bagi kita pengguna mobil. Apalagi bisa kita lihat munculnya lambang ABS di mobil. Ini bisa kita lihat ada lampu ABS menyala. Ini bertanda permasalahan di bagian bearing ataupun permasalahan di bagian modul ABS-nya sendiri. Makanya di sini akan saya coba perjelaskan tentang ciri-ciri bearing ABS dan non ABS. Di sini bisa kita lihat untuk jenis bearingnya. Ini bisa kita lihat, kalau kita lihat sekilas mata mungkin ini sama, tidak ada perbedaan antara bearing yang ABS ataupun non ABS. Sebelum melakukan pergantian bearing, saya anjurkan bagi kita pengguna mobil sebaiknya mengecek dulu bagian dari ABS-nya sendiri. Kita bisa melihat di ruang mesin sudah pasti ada modul ABS kalau mobil kita sudah menggunakan sistem rem ABS. Tapi bagi kita pengguna mobil yang belum ada ABS-nya, ini pun bisa dicek di bagian ruang mesin. Nanti akan saya coba tunjukkan modul ABS-nya. Untuk perbedaan bearing ABS dan non ABS, maka akan saya coba perjelaskan perbedaannya. Ini bisa kita lihat dua jenis bearing, bentuk sama, ukuran sama, tapi ada perbedaan di sistem sensor kecepatan roda yang terpasang pada bearingnya sendiri. Fungsi dari sensor ABS ini atau fungsi dari sensor kecepatan roda ini mengirim sinyal ke sistem ABS untuk mendeteksi penguncian roda depan dan pergerakan yang mendadak. Sementara bearing non ABS tidak memiliki sensor ini. Ini bisa kita lihat untuk bearing yang non ABS. Dia tidak memiliki sensor kecepatan roda yang terpasang di bearingnya sendiri. Dia tidak mempunyai sensornya. Ini bisa kita lihat. Ini tidak mempunyai sensornya. Kedua sisi tidak mempunyai sensornya. Ini bisa kita lihat sendiri. Bearing non ABS hanya berfungsi untuk memutar roda tanpa melibatkan sistem ABS. Disinilah perbedaan antara bearing ABS dan non ABS. Dari segi ukuran ataupun bentuk ini sama, tidak ada perbedaan. Makanya bagi kita pengguna bearing sebelum melakukan pembearing, coba lakukan cek dulu apa yang saya bilang tadi. Dan sedangkan untuk bearing yang sudah menggunakan sistem ABS, ini bisa kita lihat sendiri.
Untuk bearing yang sudah menggunakan ataupun bearing yang sudah adanya sensor kecepatan roda yang terpasang pada bearing, ini bisa kita lihat sendiri. Ukurannya sama seperti bearing yang belum ABS, ini bisa kita lihat. Cuman terletak perbedaannya hanya ada di sensor magnetnya. Ini bisa kita lihat sensor magnetnya yang warna hitam ini bisa kita lihat. Disinilah perbedaan antara bearing ABS dan non ABS. Ini bisa kita lihat sensor magnetnya yang terpasang di bearing, ini bisa kita lihat. Sensor ini mengirim sinyal ke sistem ABS untuk mendeteksi penguncian roda saat pengereman mendadak. Sementara bearing non ABS tidak memiliki sensor ini. Untuk sensornya bisa kita lihat, ini dia seperti magnet menarik. Ini bisa kita lihat, inilah yang bertanda bearing sudah ABS. Ini bisa kita lihat sendiri. Waktu kita taruh obeng seperti ini, dia menarik seperti magnet. Disinilah perbedaan dari bearing yang ABS dan non ABS. Fungsi bearing ABS memastikan roda tetap berputar saat pengereman sehingga pengendara dapat mempertahankan kendali mobilnya sendiri. Disinilah kelebihan bearing ataupun mobil yang sudah menggunakan sistem ABS. Untuk bearing yang sudah ABS, dia menggunakan hanya satu sensor. Ini bisa kita lihat sensornya atau sensor magnetnya berwarna hitam, hanya satu sisi. Ini bisa kita lihat hanya satu sisi, dia tidak menggunakan kedua sisi sensor. Tapi kalau untuk bearing yang non ABS, ini tidak mempunyai sensor magnetnya. Ini bisa kita lihat waktu kita tekan seperti ini atau kita pakai obeng, dia tidak menarik dikarenakan tidak mempunyai sensor magnetnya. Ini bisa kita lihat sendiri. Bila kita bandingkan seperti ini nampak ada perbedaan. Ini bisa kita lihat sendiri, nampak perbedaan antara bearing non ABS dan ABS. Ini nampak ada perbedaan dari segi sensor magnetnya. Kesalahan dalam melakukan pergantian bearing ini cukup berbahaya bagi kita pengguna mobil, dikarenakan kita melakukan pergantian tidak melihat dulu dan mengecek dulu kondisi mobil kita. Makanya saya sarankan bagi kita pengguna mobil, sebelum melakukan pergantian ataupun melakukan pembelian bearing, coba dicek dulu modul ABS-nya. Ini bisa kita lihat sendiri jenis bearing yang sudah ABS dan jenis bearing yang non ABS. Nah, disinilah perbedaannya. Makanya bagi saran saya, berhati-hati dalam membeli bearing, jangan sampai terjadi kesalahan yang cukup fatal. Ini hanya ini yang dapat saya jelaskan, semoga dapat bermanfaat dan jadi pengalaman untuk kita semua.